Kondisi dapurnya masih seperti semula, masih sumpek, padat, dan pengap. Ini ruangan ini cukup lega, bisa buat menjadi ruang makan buat ibu. Tetapi karena banyak barang di sini, ruangan tidak berfungsi. Untuk berdiri aja kita bingung nih, mencari tempat berdiri aja ini bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar rasa. Ya teman-teman, hari ini kita kembali mendatangi Ibu Sarifah ataupun Misri yang tinggal di pinggir rel kereta api. Nah, sekedar mengingatkan bahwa keluarga ini tinggal di sebuah gubuk dan memakai air solokan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita melihat ini adalah PR utama bagi kami, bagaimana keluarga ini bisa hidup dengan lebih sehat, memakai air yang layak pakai, air bersih. Kemarin kita sudah kepikiran, sudah berencana ingin membuatkan saringan, tetapi berdasarkan komentar dari teman-teman, saringan bukanlah solusi yang baik. Kenapa? Penyaringan hanyalah untuk menjernihkan air, bukan untuk mematikan kuman-kuman bakteri yang ada di dalam air. Nah, oleh karena itu, jika ini bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan, kita rencana akan membuat sumur bor agar keluarga Misri bisa hidup lebih sehat. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Tempo hari, Ibu Sarifah mengatakan bahwa dapurnya sudah hampir roboh. Nah, seperti apa kondisi dapurnya? Langsung aja kita datangi. Nah, si Misri sepertinya tuh datang. Halo, Misri, dari mana? Habis dari? Mutar. Oh, belajar sepeda? Enggak, udah bisa? Ah, yaudah, bawa ke sepedanya dulu. Sini kita ngobrol dulu. Tadi kamu saya lihat nggak dayung, itu kenapa? Itu dol. Apanya? Rantainya. Ya. Nggak bisa? Nggak bisa. Ya udah, nanti bawa ke bengkel, nanti Bapak urus nanti urusan pembayarannya ya. Nanti Misri bawa ke bengkel ya. Nah, tapi taruh dulu, nanti kita ngobrol dulu. Nah, kebetulan Ibu Sarifah ini juga sudah datang. Ini dari dapur, lagi di dapur, Bu? Iya, Pak. Lagi masak. Oke, sekarang kita langsung aja, karena ini berhubungan dengan dapur, kondisi dapur, kita langsung ke dapur Bu Sarifah dulu aja. Apa ini kendala yang ada di situ? Oke, sekarang kita masuk ke dapur Ibu Sarifah. Nah, kita masuk dari belakang, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat, kondisi dapurnya masih seperti semula, masih sumpek, padat, dan pengap. Karena kenapa? Ini adalah gudang, Bu ya, gudang barang-barang rongsokan. Iya. Ini sudah lama, Bu, menumpuk ini? Udah, saya udah tahunan emang begini. Enggak dijual yang kayak begini? Dijual. Ada yang karung-karung enggak dijual. Kenapa enggak dijual? Buat tempat-tempat yang ini. Apa? Nyari lagi gitu buat barang yang lain. Oh, bukan, maksudnya yang di dalam karung begini? Oh, belum, lagi kumpulin, Pak. Oh, lagi dikumpulin. Kapan dijualnya? Orangnya lagi hajatan baru. Oh gitu, jadi udah saatnya nanti dijual ya. Iya, belum. Nah, ini suaminya Ibu Sarifah nih, Pak, sini Pak. Nah, ini suami Ibu Sarifah. Pak siapa, Pak, namanya? Pak Ahmad. Pak Ahmad ya. Nah, Pak Ahmad, kemarin Ibu Sarifah bilang katanya dapurnya sudah mau roboh. Ini apa ini, Pak? Dapur ya yang bawah ini. Yang mana? Yang ini. Maksudnya ini yang mau roboh. Oh, yang gudang ini. Ya, gudang ini. Oke, apanya nih, Pak? Nyatu ke sana kan. Iya, apanya nih yang maksudnya yang mau roboh, yang mana? Ya, itu Pak tuh. Oh, ini. Ya, ya udah. Oh iya, ini ya, sudah. Oh iya ya, ini riskan banget. Ini ya. kayu yang
ini itu udah lapuk banget dan itu masih buat gandel doang. ya ini Ya. udah melengkung, Ya, udah. bahaya. Sementara ini bebannya nih berat ini. Iya. Bebannya berat, asbes. Sementara bambu-bambunya sudah pada lapuk, sudah keriput, sudah lapuk nih. Memang risiko roboh. Nah ini gimana Pak? Mau dibongkar atau bagaimana Pak? Kalau bisa mah nggak usah dibongkar lah Pak, ditambah aja gitu. Ditambah aja, Ya, disisip ditambah. gitu ya? Iya, disisip. Ah, Kalau terus? dibongkar kan makan waktu. Makan waktu, besar biaya juga ya, repot ya. Ngeluarin barang semua Ya. kan. Udah begitu aja kalau ini mah. Oke. Ya. Oh, jadi bisa Bapak melakukan ya? Ya paling sama saudara. Iya, yang di bawa, warung, iya ya, bawa bantu. saudara. Jadi ada yang Nah, bantu lah satu ya. bantu. Ya, kalau selagi masih bisa Bapak kerjakan tanpa orang tukang, Ya. itu lebih bagus. Ya, kalau Bapak ngambil orang tukang lagi, sayang tenaga Bapak nggak dipakai. Ya kan? Iya. Oke, ya. Jadi Bapak nanti yang bertanggung jawab mengerjakan, bawa saudaranya. Iya, bos lah. Ya, karena kenapa? Saya ada dana buat Bapak untuk membantu Bapak, tetapi dana ini terbatas. Karena nih PR-nya banyak buat Bapak nih. Iya, iya. Ya, saya mau membantu misri, sekolah misri. Nah, ini PR baru lagi tentang dapur. Nah, jadi saya harus memaksimalisir apapun itu pengeluaran Bapak. Ya, Iya. jadi maksudnya begini, buat pengeluaran itu tidak terlalu besar, Iya. mana yang bisa kerjakan sendiri dengan tenaga sendiri tanpa bantuan orang tukang. Ya. Ya, kalau pakai orang tukang kita bayar lagi. Seandainya kita pakai orang tukang, nggak pakai orang tukang, upah tukang itu bisa kita alokasikan buat yang lain. Ya. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan saya iritkan, bukan buat saya, tetapi buat kembali ke Bapak, bisa kita bikin buat yang lain. Gitu maksudnya. Ya udah, berarti ini Bapak hitung nanti kebutuhan Bapak berapa, nanti saya kasih uangnya. Ya, berapa hari target Bapak mengerjakan ini? Paling kira-kira habis Sehari dua hari lah ya. Pak. Hah? Belum bisa sekarang sih kayaknya. Habis nganuin barang dulu ini. Habis ngeluarin barang ini? Iya, ngilau barang dulu baru saya kerja, Pak. Oke. Ini biar kosong dulu. Oh, dikosongin dulu? Iya. Kira-kira kapan nih mau dikosongkan ini? Senin lah. Senin? Senin. Oh, berarti kalau Senin, hari Rabu saya ke sini. Iya, Senin mau dikosongin. Hari Rabu sudah ada nanti orang tukangnya, sudah ada barang-barangnya. Oke ya, sudah ini semua. Saya sudah setuju, Bapak silakan dirombak ini, dibetulkan. Iya. Nanti saya tanggung semua. Ya. Iya, Pak. Syaratnya Bapak harus bekerja. Iya. Saya nggak mau Bapak berpangku tangan begini. Enggak, Pak. Nggak bisa boleh. Gitu ya. Saya nggak Bapak bisa harus gitu, Pak. bekerja. Iya, betul. Ya. Ah. Oke. Nah, Bu Saripah, Iya, Pak. Ibu ingat waktu awal kedatangan saya ke sini? Iya. Ingat ya, pada saat itu saya suruh membereskan ke Ibu barang-barang yang tidak terpakai, dikeluarkan, dieliminasi semuanya. Kenapa? Rumah Ibu ini kecil, Ibu isi dengan barang-barang yang menurut saya nggak perlu ada di dalam rumah. Ini harus dikeluarkan. Tetapi sekarang saya datang, barang-barang ini masih ada, Bu. Sehingga membuat rumah Ibu ini padat, sumpek, pengap. Apa contohnya? Ini masih jadi tanda tanya bagi saya, ini apa barang-barang ini? Tempat ini, jika Ibu manfaatkan, ini cukup lega ini Bu sebenarnya, kalau tidak ada barang-barang yang menumpuk di sini. Ini ruangan ini cukup lega, bisa buat menjadi ruang makan buat Ibu. Bisa ditaruhin kursi panjang atau meja dapur, masih bisa. Iya. Tetapi karena banyak barang di sini, ruangan tidak berfungsi. Ini apa Bu di dalam? Apa ini? Pakaian. Pakaian. Pakaian yang masih bagus-bagus. gitu. Yakin nggak mau dipakai ini? Karena nggak ada lemarinya, Pak. Jadi saya tumpuk-tumpukin gitu tuh, masih layak dipakai. Masih layak pakai. Jadi Dimakan tikus nggak? Ini dimakan tikus nggak di dalam? Hah? Yang dimakan. Kadang ya rayap gitu tuh. Ada rayap. Nah, saya takutnya ini rayap Bu di dalam. Ibu nggak ada lemari? Nggak punya, Pak. Nggak ada satupun lemari? Nggak jadi buntel-buntel ini tuh pakai. Ya sudah, nanti saya belikanlah lemari buat Ibu nih. Kasihan ini nggak ada ininya. Jadi saya buntel-buntel aja di karung-karung gitu tuh, Pak. Hmm. Ntar kalau mau dibongkar
dipindahin lah, dipilihin. Ya udah, ibu pilihin sortir pakaian yang masih layak, ya. Ya. Pisahin, yang nggak layak dibuang semuanya. Insya Allah nanti kita belikan lemari lah. Tapi syaratnya kalau sudah saya belikan lemari, rumah ibu nggak boleh begini lagi, harus rapih. Saya tuntut ibu untuk rapih di rumah. Pakaian-pakaian ibu cuci, dilipat, ditata tuh di dalam lemari yang bagus. Ya, Iya. biar rumah ibu tuh rapih. Kalau rumah kita itu rapih, kita tuh nyaman tinggal di rumah, Bu. Ya, Iya, Pak. tenang. Meskipun makan hanya dengan tempe, tapi kita tuh betah tinggal di rumah, nyaman tinggal di rumah, gitu. Ya, apalagi kalau ini sudah keluar, ini tambah lega ya. Tapi kan akan bertambah lagi kan, karena kan memulung ya. Nah, syaratnya harus dirapikan. Harus rapih, penataan-penataan barang-barangnya harus rapih. Tidak boleh banyak gelantungan-gelantungan seperti ini, hal-hal yang tidak perlu, jangan digantung-gantung di rumah. Karena kenapa? Ini mengundang nyamuk. Iya, Pak. Maaf ya kalau saya kasih tahu, sih bukan saya ikut campur dengan rumah ibu, tetapi ini menjadi kewajiban bagi saya menyampaikan ke ibu. Saya ingin orang-orang yang saya bantu hidup tuh dengan sehat. Hidupnya bisa berubah. Yang dari level A menjadi B menjadi C. Artinya harus meningkat terus. Itu harapan saya. Saya nggak mau orang yang saya bantu hidupnya datar ataupun turun, nggak mau seperti itu. Harus meningkat orang yang saya bantu. Harapan saya ke ibu, ketika ibu sudah saya bantu, lakukan apa yang saya sarankan. Iya. Yang pertama apa tadi? Yang akan ibu lakukan di rumah, membetulkan ini ya, Iya. renovasi dapur, gudang. Yang kedua, Bersihin. nah, beres-beres ini barang-barang yang menumpuk, ibu sortir. Yang tidak perlu dibuang, yang sudah dimakan rayap, dibuang. Yang masih bagus, ibu rapikan. Sembari menunggu lemari, nanti ibu tata di lemari. Kemudian barang-barang yang lain, yang sekiranya nggak penting, kalau nggak bisa dijual, dibuang. Kalau bisa dijual, dijual. Ya? Iya. Oke. Nah, untuk dapur gimana, Bu? Apakah ibu sudah... Kemarin saya berpesan suruh merapikan. Apakah sudah rapi? Belum diberesin sih, Pak. Belum diberesin. Coba sekarang kita ke sini dulu. Nanti diberesin. Jangan. Nggak boleh. Jangan diberesin. Dia jadi diberesin sama dia. Nggak, jangan. Saya mau sidak ini. Inspeksi mendadak. Bu, ibu berdiri di sini. Iya. Ibu berdiri di mana ya? Untuk berdiri aja kita bingung nih. Mencari tempat berdiri aja ini bingung. Ini dapur luas ini. Dapur luas, tapi mencari tempat berdiri aja kita bingung. Itu kenapa? Karena banyak barang-barang berantakan. Tahu nggak, Bu, ini apa ini sini nih kekurangannya? Coba ibu jawab dulu nih. Maaf ini kalau saya terlalu keras, terlalu kasar ngomong ke ibu. Karena saya sudah ngomong ke ibu sebelumnya, tetapi nggak ada perubahan. Kayu, ini buat nyimpan kayu bakar, ini buat nyuci piring gitu tuh. Ini buat cuci piring, ini tempat nyimpan kayu bakar. Iya. Kalau uang hujan masukin dulu ke sini gitu buat masak. Ini buat apa, kita nyuci piring di sini pakai ember buat ngebilasin segala gitu, Pak. Aduh, bingung saya ini gimana ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu, maaf ya, saya harus keras kali ini karena kemarin saya sudah ngomong ke ibu. Jadi di sini dapur ada kayu yang sudah lapuk, kemudian cuci piring di sini, akhirnya becek. Kayu ini sudah lapuk, berair. Waduh, saya nggak bisa nih menjelaskannya seperti apa. Ya lihat aja lah kondisinya seperti ini. Kalau saya jelaskan, narasikan, sepertinya saya dianggapnya menghina. Tetapi bukan itu maksud saya gitu. Enggak, bukan menghina maksud saya. Tetapi ini sebenarnya bisa dibenarkan. Bisa menjadi benar, bisa menjadi layak kalau kita mau niat gitu ya. Jadi makanya kenapa ini saya bilang akan kita benahi. Ya ingin Ibu Saripah hidup itu nyaman,
ya, sehat. Ibu punya anak kecil, ya. Iya. Sakit itu mahal, Bu. Ketika ibu hidup tidak di lingkungan yang tidak sehat, akan rentan terhadap penyakit. Ibu, anaknya, suaminya. Ketika sudah sakit, itu tidak sedikit biayanya, besar biayanya. Apalagi ibu tidak ada BPJS. Iya. Ya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita sakit, kita jaga kesehatan. Ya, Bu ya. Ya, ini lemari-lemari kemarin saya bilang ini nggak penting, hanyalah bikin rusak suasana ini. Ini juga udah apa? Tempat naruh-naruh barang udah pada gopok udah. Nah, ini barang-barang baskom nggak penting itu apa, Bu? Udah di kilo aja semua nih. Aduh, saya bingung mau menyampaikannya, menarasikannya juga bingung. Terdengar kasar nanti kalau saya narasikan ini semua. Ini apa ini? Ini ceritanya kayu-kayu yang dipakai buat bikin apa gitu. Terus saya simpen kata suami. Kalau buat nyambung-nyambung apa gitu kan tadinya. Maaf ya, Bu ya, ibu harusnya nih lebih tahu ya. Setiap kita habis makan, piring tidak boleh ditumpuk-tumpuk karena itu mengundang tikus. Ya, Cuman semalam doang gitu biasanya. nggak nyimpan piring itu nggak boleh semalam. Kita habis makan, cuci langsung. Ya, nggak boleh semalaman. Ini tikus datang nih, mengorek-ngorek piring ibu. Bener. Ya, ini apa, nasi? Iya, nasi goreng itu, Pak. Nasi goreng. Kenapa nggak ditutup? Kenapa nggak ditutup? Ditutup. Barusan ini. Barusan Anak ditutup. saya mana? Ya, ditutup. Nggak boleh nggak ditutup ya. Ibu harus sehat ya, harus sehat hidupnya. Nggak boleh begini. Iya, barang kena lalat yang ini yang nyemplung segala. Iya. Saya harus bilangkan ke ibu ini, saya nggak mau keluarga ibu sakit, Misri sakit, apalagi Misri ini sekolah. Karena kalau sakit, hidup di lingkungan yang tidak sehat, penyakit tuh makin banyak datang. Kalau banyak penyakit, Misrinya nanti nggak sekolah, nggak jadi menjadi masinisnya nanti. Ya, Misri. Nah, ibu sudah paham ya, Bu ya, maksud saya ya. Ibu tidak tersinggung apa nggak marah nih Pak Asril. Pak Asril kok ngatur-ngatur di rumah saya gitu. Gitu nggak? Enggak, jangan marah ya. Tujuan tujuan saya kenapa saya atur-atur, saya marahin ibu karena saya ingin ibu itu berubah. Ya, hidup ibu tuh sehat. Rumahnya bersih. Iya, rumahnya bersih. Nanti saya minta tanggapan Misri, ya. Jadi nggak apa-apa, Bu ya. Iya. Nah, kira-kira semua yang saya sampaikan, Ibu sudah paham semuanya? Udah. Sudah paham. Nanti bisa berubah ya. Saya paham Ibu seorang pemulung, tetapi ketika Ibu berada di rumah, rumahnya juga jangan ini berantakan. Ya, Sampai orang pemulung ya berantakan aja. Enggak boleh. Pemulung itu biarlah profesinya memulung, tapi kita di rumah itu jangan seperti pemulung juga. Harus rapi, cantik, wangi. Ya, cantik, bersih, wangi. Jangan seperti pemulung juga. Enggak boleh. Ya, harus badan harus. Ya, harus bersih. Enggak boleh seperti hari-hari memulung. Nah, Misri jawab yang jujur. Misri kan tinggalnya sehari-hari di sini. Iya. Bagaimana perasaan Misri tinggal di rumah ini sehari-hari? Ya, sedih sih. Sedih. Nah, kenapa? Banyak kayak gitu tuh. Berantakan. Berantakan. Rumahnya. Di samping sedih, apa? Sumpek. Terus apa lagi? Terus gak betah untuk itu. Nah, nggak betah, nyamuk. banyak nyamuk. Nah, itu keluar dari mulut anaknya sendiri, ya. Nggak betah di rumah, sumpek, banyak nyamuk, menjadi sarang penyakit. Kenapa? Misri tidak ngomong, dia nggak enak sama mamahnya. Mau ngomong ke mamahnya nggak enak, tetapi dia merasakan sendiri betapa tidak nyamannya di dalam rumah. Nah, harapannya anak-anak itu harus betah di dalam rumah. Ya, ini didengar oleh Ibu Sarifah juga. Anak-anak ibu harus betah di dalam rumah. Jangan biarkan anak betah di luar rumah. Ketika anak ibu betah di luar rumah ketimbang di dalam rumah, itu berbahaya. Di luar rumah akan banyak mudarat.
yang akan terjadi. Banyak hal negatif yang akan timbul. Iya. Ya, pergaulan, bahaya dicelakai orang. Iya benar. Ya, hal-hal yang lain sangat banyak itu. Kondisi jalan yang penuh dengan beragam manusia. Apalagi dia betah di rumah temannya, dia melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, itu jangan sampai bikin anak betah di dalam rumah kita sendiri. Ya, Bu ya? Oke. Sekarang Misri kan sudah paham nih ya, Mbak, yang Bapak maksud sudah paham ya, Paham. untuk Bersihkan. membersihkan rumah. Tugas siapa ini membersihkan rumah seperti ini? Tugas Bapak sama Emak. Misri? Tugasnya nggak? Ya, ikut membersihkan. Betul. Nah, ini terutama nih tugas Misri. Maksudnya gini, Misri. Bukan hanya tugas dari Bapak sama Ibu aja. Bapak dan Ibu itu, Ibu kan kerja nih. Iya. Ya, kerja Tapi sehari-hari. membersihkan juga. Keliling, pulang-pulang, ngeberesin barang rongsokan. Nah, tugas Misri, bantu ibunya beres-beres rumah. Mentang-mentang anak laki-laki nggak mau beres-beres rumah. Nggak seperti itu. Sekarang, laki-laki dan perempuan tugasnya sama. Iya. Ya, ikut beres-beres rumah, cuci pakaian sendiri. Jangan biarkan maknya yang mencuci. Selama ini siapa yang mencuci pakaian? Kadang sendiri kalau capek Mak itu. Nah, sekarang Saya cuci sendiri Pak ya. cuci sendiri. Iya. Ya, cuci sendiri pakaiannya. Iya. Jangan biarkan maknya mengerjakan semuanya. Maknya ini udah capek mencari nafkah, keliling. Ya. Nah, jadi bantu. Ya. Tugas Misri sudah besar. Belajar semuanya membantu maknya. Misri adalah harapan terbesar bagi kedua orang tuanya. Ya. Misri calon pengangkat derajat kedua orang tua. Ya, siap ya? Siap. Siap. Nah, sekarang saya mau ke Pak Ahmad. Saya kurang lebih bolak-balik ke tempat Bapak ini lebih dari 1 bulan. Timbul pertanyaan bagi saya. Setiap saya mengunjungi rumah Bapak, ibunya nggak ada. Ibunya nggak ada. Ibunya nggak ada. Ya. Katanya mau mulung. Tetapi Bapak di rumah Ya. siang-siang. Kenapa? Bapak kan habis ngerjain rongsokan, Pak. Maksudnya? Habis ngebersihin barang ibu yang nyari dari pagi, kan ditumpuk. Ya. Ya di sini kan saya bersihin. Kan Bapak kemarin ngelihat saya kan ngebersihin rongsokan. Iya, ngebersihin rongsokan saya Pak kalau siang. Oh, jadi Bapak tugasnya membersihkan. Membersihkan. Yang mencari ibu. Mencari ibu. Kenapa nggak dibalik? Maksudnya dibalik, karena kan begini, mencari rongsokan, artinya ini tuh kan cukup berat ya tugasnya ya. Keliling sampai jauh, mencari rongsokan, membawa karung. Seorang perempuan keliling membawa karung yang berat gitu loh. Apa nggak kebalik seperti itu Pak? Atau bagaimana? Mungkin ada alasannya. Gimana ya, saya belum biasa gitu Pak. Belum biasa. Ngerongsok. Oh. Belum biasa ngerongsok gitu. Paling ya yang deket-deket aja lah. Kalau jauh-jauh saya nggak bisa keluar. Oh, nggak biasa ngerosok. Kalau dulu Bapak apa profesinya Pak? Kalau Ngapain? saya dulu profesinya kuli bangunan Pak. Kuli bangunan. Jadi Bapak nggak bisa ngerosok gitu. Iya. Kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya bukan bisa sih bisa, cuman saya nggak bisa jauh gitu. Belum tahu wilayah sini. Nah, kita sekitar segini doang. Iya, sini-sini doang saya Pak yang tahu. Iya kan. Nggak bisa jauh, ngebersihin aja lah. Daripada saya nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain, ngebersihin rongsokan aja. Biar harganya lumayan gitu. Daripada gabrugan kan murah. Ya. Buat tambah-tambah. Tapi Ibu Sarifah enjoy melakukan ini semua, Ibu yang keliling. Enjoy aja sih. Enjoy aja, Iya, senang-senang saya aja. disuruh, Pak. Iya, saya Disuruh. nggak boleh keluar. Saya daripada ngebersihin mendingan nyari saya Pak. Tuh. Karena Hmm. sampai lebih-lebih dari nyari. Nah, Membersihkan ini. Iya Pak. Apa nggak lebih mudah? Apa Saya sakit pinggang Pak. pinggang ngeluh bersihin, yang Pak. ngeluh pinggang terus dia yang ini bagus duduk sehari-hari gitu bersihin ini nih Pak. Oh gitu. Sokan dia. Ya udahlah giliran saya menyari cepet kan gabruk gitu ya, taruh setengah gitu. Ntar saya mau nyari lagi ya, ntar habis dohor gitu nyari lagi saya Iya, sekarang gitu. begitu. Oh gitu ya. Oh yaudah, gini kita udah dapat. Bersihin aja gitu. Oke, jadi Bapak tugasnya bagian membersihkan. Membersihkan, Ibu ya. tugasnya bagian nyari. Nyari. Ya. Nah, kalau seandainya
sekali jalan berdua itu lebih ini nggak, lebih banyak nggak dapatnya atau sama aja? Sama aja Pak. Sama aja ya, nggak ngaruh. Enggak. Maksud saya kalau keluar berdua lebih banyak tuh mencari kesana kemari gitu kan? Iya. Kalau ada rezeki kan umpamanya dapat berapa karung, dia yang nyusul juga di sana gitu, dititipin dulu. Oh, disusul. Suami Saya saya yang ngambil. nyusul gitu, yang Oh gitu. ngangkutin. Oh yaudah. Jadi kenapa saya ngomong seperti ini? Iya. Karena juga saya memperhatikan ini semua, kok terlihatnya kok kayak janggal gitu. Ya. Ternyata alasannya sudah disampaikan oleh mereka. Ya itulah alasannya. Yang penting ibunya nggak keberatan. Enggak. Nah, ya sudah gitu. Kemarin pertemuan kita terakhir saya suruh mencari gerobak sama ibu untuk dibeli. Iya Pak. Apakah sudah dapat? Belum. Kenapa belum? Kenapa gini ya? Ah ya, gimana Pak? Bukannya saya nggak mau menerima gerobak, karena istri saya itu nyarinya nggak pernah lurus. Nggak pernah di jalan, maksudnya lurusnya nggak di jalan raya gitu. Jalan raya. Oh, Ya, masuk-masuk kampung, gang sempit. Oh gitu. Ya, jadi gerobak-gerobak kan nggak mungkin dibawa ke dalam. Nggak mungkin, susah ya. Oh jadi Bu Saripah memulungnya tuh ke gang-gang kecil juga Iya. masuk. Iya. Nggak bisa bawa gerobak. Enggak komplek. Oh gitu. Jadi bukan di jalan raya ya. Bukan. Artinya gerobak tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan dulu, Pak. Oke, ya sudah. Kalau memang tidak dibutuhkan, ya kita beli, ya mubazir. Iya, benar. Lebih baik uang buat beli gerobak kita alokasikan ke yang lain. Ya, betul. Oke, ya sudah. Awal kedatangan saya ke sini ini kan fokus kita ke air ya. Air yang tidak layak. Ada salah seorang donatur Detik Asa menyampaikan kepada kami bagaimana kalau kita buatkan sumur bor. Lantas saya jawab, bisa aja sumur bor dibuatkan, tetapi masalahnya ini adalah tanah Ya, PJKA. itu, Pak, yang saya bingungkan, Pak. Nah ini bagaimana Pak, Bu? Menurut Bapak? Ya, saya juga bingung, ya gimana ya, Pak ya. Kalau tanah sendiri mah terserah, soalnya tanah Boleh nggak mengebor di sini? kayaknya sih Boleh aja sih. boleh aja ya. Iya, Tetangga Boleh. sebelah Tetangga yang juga pada pada pakai bikin sanyong. Mereka bikin. Itu tanah PJKA juga? sama tanah Ya, saya Sama. anak kami, PU. KPU. Saya mau pengennya nggak usah ini kompa aja, Pak. Pompa karena listrik kan ini Listrik kan dikasih kita- orang ya. Ya, Nah, Pak. listrik ini luar biasa. Tetangga Ibu Tetangga Saripah Pak ini bengkel Dharma Jaya, bengkel mobil. Beliau ini, Pak Haji ini mengalirkan listrik ke semua rumah-rumah yang seperti ini. Sudah bertahun-tahun ya dikasih aliran listrik. Kemudian Pak Hadi juga dikasih air. Luar biasa nih bengkel Dharma Jaya ini. Dan ini selama ini listrik dari sana semua ya. Dari sana semua, Pak. Nggak bayar ya. Enggak. Oke, nah oleh karena itu kalau bikin sumur bor, Bapak keberatan kalau pakai mesin ya? Iya, Pak. Karena nggak enak. Iya, nggak enak. Nggak enak. Pak. Mungkin bagi Pak Hajinya tidak masalah, tapi bagi Pak Ahmad yang- Pak Ahmad, Bu Saripah nggak enak, Oh, memberatkan berat. nanti untuk Pak Hajinya. Biarlah dia pompa aja Iya, ya. kompa aja, Nah, lagi kuat. Oke, ya sudah. Berarti ini kita akan mencari informasi berapa dana untuk pengoboran di sini. Kemarin kan Bapak bilang kita kan rencana mau beli seragam ya. Seragam istri, Ya. baju, Baju, sepatu ya. Bajunya mana? Harus diganti ya? Coba lihat udah rusak. Celana juga, celana putih banyak tinta. Oh, celana putih banyak tinta. Oh, ini ya udah nggak layak ya. Ya sudah dibeli aja. Ini banyak tinta juga ini. Tuh, udah nggak layak. Ya udah nanti beli yang baru aja. Satu setel ya. Satu setel baju sama itu Celana. celananya, kemudian beli sepatu. Ya, oke, nanti Bapak kasih uang. Saya mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman Detik Asa yang selalu berempati terhadap orang-orang yang sedang kita bantu. Dalam hal ini, keluarga Ibu Saripah yang hidup dalam serba keterbatasan. Dan di sini juga ada Misri yang sedang sekolah dan sarana sekolahnya juga sangat terbatas. Terutama sepatu yang sudah robek, celana, baju yang sudah tidak layak pakai, sudah penuh dengan tinta, coretan, getah, dan sangat tidak layak. Nah, oleh karena itu, teman-teman Detik Asa sangat berempati melihat itu semua. Sehingga ada beberapa donatur yang mengirimkan
donasinya untuk keluarga Ibu Sarifah, terutama buat Misri. Ini saya bacakan, hamba Allah 150.000, Ibu Tina yang berada di Inggris 500.000, Ibu Yanti 300.000 plus sepeda. Nah, ini totalnya 950.000 rupiah ya. Nah, uang ini akan kita pergunakan untuk membeli pakaian Misri, sepatu, pakaian-pakaian sekolahnya. Kemudian kita akan merenovasi dapurnya Ibu Sarifah ya Bu ya. Kita renovasi dapurnya, kita belikan barang-barang untuk merenovasi dapurnya karena ini sudah berisiko, sangat berisiko. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Detik Asa. Saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman semuanya. Saya hanya bisa mendoakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, buat Misri tetap semangat ya. Yeah. Meskipun hidup dalam kekurangan, tetapi semangat berjuangnya jangan sampai lemah, jangan sampai kendor. Ya, buat ibu juga, biarlah kita seorang pemulung, tetapi hati kita jangan menjadi hati seorang pemulung. Kita harus tetap bersemangat, harus berjiwa besar, harus mempunyai daya juang yang tinggi, harus hidup bersih dan rapih ketika di rumah. Layaknya seorang wanita bersih-bersih. Itu yang saya harapkan ke ibu. Ya. Oke, bisa semuanya mendengar kata-kata saya? Bisa. Bisa. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.